Konsekuensi dosa, konsekuensi kejahatan, konsekuensi pelanggaran pastilah membawa kutuk di dalam hidup kita. Saya meyakini dosa itu seperti ibarat gaya gravitasi. Gaya gravitasi kan menarik semua benda ke bawah. Demikian juga adalah dosa. Tidak ada enak, tidak ada baik di dalam dosa. Menghancurkan iya. Membawa jauh daripada anugerah Tuhan iya. Membawa kita makin ke bawah jelas. Demikian dengan kondisi Israel utara waktu itu, kota Samaria. Terjadi krisis ekonomi, terjadi kelaparan yang hebat. Apa pesan moralnya kalau begitu? Yang pertama pesan moralnya berarti kalau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena berkat datangnya dari Tuhan, anugerah datangnya dari Tuhan. Saya jadi teringat kisah Ayub pasal yang pertama. Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Lalu dia bertanya, lihat enggak hambaku Ayub? Yang takut akan Tuhan, jujur, saleh, dan menjauhi kejahatan. Lalu iblis berkata, jelas Tuhan yang memberkati, jelas Tuhan yang melindungi. Nah dari perkataan itu, kita bisa mengerti bahwa berkat perlindungan datang dari Tuhan ketika kita tidak berseteru, ketika kita tidak bermusuhan dengan Dia. Jadi kalau hari ini kita mengalami krisis, termasuk dalam keuangan, salah satu yang perlu kita evaluasi adalah sebelum ada hal-hal teknis, hal-hal praktis yang harus kita lakukan. Mungkin pekerjaan kita harus kita tambahkan orang yang pandai. Mungkin kita harus berinovasi. Kalau kita kerja ikut orang sebagai kaum profesional, kita harus menambahkan kemampuan mungkin talenta kita. Tapi bukan hanya hal teknis, hal praktis yang kita bingungkan atau sibukkan. Terutama ini, sikap hati kita. Apakah kita bermusuhan dengan Dia? Apakah kita berjauhan dengan Dia? Jangan-jangan setelah kita sibuk cari hal-hal teknis, cari strategi di lapangan, ternyata hubungan kita yang jauh dengan Dia. Karena firman Tuhan berkata, yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan. Sehingga seolah-olah tangannya kurang panjang menyelamatkan, sehingga seolah-olah telinganya kurang tajam untuk mendengar. Padahal Dia itu Allah yang dekat. Dikatakan mengenai Tuhan kita, Dialah Immanuel itu, Allah beserta kita. Tapi penyertaan Tuhan bisa undur, penyertaan Tuhan bisa hilang ketika kita memutuskan untuk hidup di dalam dosa. Kita juga teringat kisah Saul. Dikatakan Saul itu adalah raja pertama loh, umat pilihan Tuhan bangsa Israel. Meskipun waktu itu bangsa Israel niru-niru bangsa lain pengen punya raja. Tapi jatuh kepada pilihan Tuhan, jatuh pertama kali kepada Saul. Saul awal disertai, dia berperang, dia menang. Tapi sayang di titik tertentu ini, dia meninggalkan Tuhan. Dan detik dia meninggalkan Tuhan, ketika dia tidak taat, ketika dia melakukan dosa, roh Tuhan undur daripada dia. Dan detik itu, sampai akhir hidupnya menyedihkan, hidupnya terus tergerus jatuh ke bawah. Itulah sebabnya pesan moral daripada ayat yang ke-24 yang kita baca dan ayat 25, adalah kita belajar, evaluasi diri, introspeksi diri. Apakah kita melakukan dosa atau kejahatan? Tapi bukan berarti semua krisis ekonomi, krisis keuangan, masalah kita bukan berarti karena dosa. Enggak semua. Tapi kita harus punya kerendahan hati. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk Dia menyelidiki hati dan pikiran kita. Supaya Dia tuntun kita sekiranya ada dosa, kejahatan, kesalahan yang perlu kita ambil sikap bertobat. Jadi saran saya bukan hanya kita sibuk melakukan hal praktis saja, meskipun hal itu perlu dan harus, tapi pastikan hati kita benar di hadapan Tuhan. Pesan moral yang kedua dari ayat 24 dan 25 ini adalah hargai semua kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari ini Tuhan memberikan kecukupan, hari ini pekerjaan bisnis kita diberkati, keuangan kita dalam kondisi yang baik, atau bahkan berlebih, berarti ada rencana dan kehendak Tuhan yang perlu kita selesaikan di sana. Hargai, maupun hari ini sepertinya seolah-olah semuanya tampak terbatas, tampak sedikit. Tapi Tuhan berkata, jangan khawatir apa yang kamu hendak makan, minum dan pakai. Karena bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari semuanya itu.
Tetapi Bapamu yang di sorga, Yesus berkata dalam Matius 6, tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tenang, Bapa kita tahu kok kita perlu makanan, kita perlu minuman, kita perlu pakaian, kebutuhan pokok, dia mengerti. Tapi Tuhan berkata carilah dahulu kerajaan Allah, maksudnya pastikan Tuhan yang memerintah di dalam hatimu, jangan bermusuhan dengan dia. Dan hargai semua anugerah dia. Meskipun kadang kita merasa yang kita miliki gak terlalu banyak. Jadi kalau kita sudah hidup benar, tetap Tuhan izinkan krisis terjadi, ujian untuk kita naik kelas. Tetapi kalau kita melakukan dosa, menjauhi meninggalkan Tuhan, melakukan kejahatan dan pelanggaran, terjadi krisis, jalannya itu bukan ujian, bukan tes. Harus bertobat. Kalau tidak, sesuatu yang mengerikan akan terus terjadi dan bertambah mengerikan. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan kita. Oleh karena itu pastikan di tahun ini, hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja. Baik-baik itu maksudnya bukan berarti ya gitu-gitu sajalah. Orang Kristen biasa-biasa suam-suam kuku, bukan. Baik-baik itu maksudnya kita tidak jadi musuh dia. Dan harusnya lebih daripada itu. Mintalah supaya Tuhan pakai hidup kita. Dipakainya besar di tangan Tuhan. Saya percaya juga kepemimpinan itu berpengaruh dalam semua organisasi. Termasuk gereja, kerohanian, perusahaan di luar, bank, pemerintahan, negara. Semua tergantung pemimpin. Bahkan pakar kepemimpinan berkata 80% maju mundur atau jatuh bangunnya organisasi tergantung pemimpinnya. Nah ini pemimpin yang lalim nih, raja lalim. Ini raja yang tidak benar, raja yang tidak takut akan Tuhan. Dialah yang menyebabkan sebetulnya masalah itu terjadi. Bayangkan karena keputusan seseorang pemimpin. Runyamlah ratusan ribu bahkan jutaan penduduk. Hati-hati kalau kita jadi pemimpin. Seorang pria pemimpin di rumah tangga. Orang tua pemimpin buat anak-anak kita. Kalau kita pemimpin di perusahaan, pemimpin di kampus, mungkin kita ikut organisasi. Kita pemimpin di marketplace, pemimpin di lingkungan sosial masyarakat. Pemimpin mungkin kita ikut juga dalam pemerintahan, hati-hati. Keputusan kita bukan hanya ketika salah, itu runyam buat kita, tapi runyam buat orang lain. Raja ini adalah raja yang lalim. Tapi heran, ketika ada rakyatnya seorang perempuan minta tolong, dia berkata begini, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Nah raja ini berkata sesuatu kebenaran sebetulnya, tetapi entahlah motivasi hati raja lalim ini. Apakah dia cuma menyindir saja, lihat loh Tuhan itu gak nolong kita, ngapain kita berharap sama Tuhan dan ngapain kamu berharap sama saya? Bisa jadi raja itu punya motivasi atau begitu. Atau dia menyadari bahwa benar ya, kalau Tuhan yang tidak menolong, gak mungkin ada jalan keluar. Tapi sepertinya perkataan itu bukan lahir daripada sikap yang menyadari pertolongan datang dari Tuhan. Karena nanti kita baca ayat-ayat berikutnya. Kayaknya dia ngomong begitu itu sebagai sindiran, sebagai sungut-sungut kepada Tuhan. Seolah-olah dia mau nyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan gak nolong, gimana kita bisa keluar? Seolah-olah dia mau menyindir Tuhan. Tapi di balik perkataannya itu sebetulnya itulah kebenarannya. Kalau kita ingat kembali dalam kitab Mazmur. Ada kata-kata gak semua kitab Mazmur ditulis oleh Daud. Banyak yang lain, ada Bani Korah, ada Musa juga yang menulisnya. Bahkan salah satunya Raja Salomo, anaknya Daud. Dan di dalam perikop itu, dalam Mazmur itu, Raja Salomo yang hebat, yang punya hikmat, yang membangun istananya megah, membangun bait suci saja megah, begitu luar biasa. Dia berkata begini, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah kita membangunnya. Sia-sialah kita bangun pagi, tidur sampai jauh malam. Karena justru dia memberkati kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Berbicara orang yang dicintai, berbicara mengenai hubungan dengan Tuhan. Berbicara mengenai tidak berseteru, tidak bermusuhan dengan Tuhan. Tidur berbicara mengenai sikap hati yang berserah. Bahkan Tuhan pun memberkati orang-orang yang demikian. Bahkan Salomo di tengah-tengah hikmat, kekayaan, kehebatan, kesuksesan, keberhasilannya. Dia tulis di dalam Mazmur, akhirnya masuk dalam kitab Mazmur kita. Dikatakan kalau bukan Tuhan yang mengawal, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah kita. Jadi Tuhan itu baik. Ketika dia memperingati, ketika dia menegur lewat nasihat seseorang, pemimpin rohani, orang tua kita, sahabat rohani.
lewat teman kita, lewat firman seperti ini. Kalau dia menegur, jangan menganggap Tuhan jahat. Saya begitu meyakini kalau ada orang yang menegur Anda, bukan karena negative thinking atau netting, atau bukan karena gak suka, tapi karena dia peduli, itu adalah bukti kasih. Bahkan Amsal sendiri mencatat demikian. Hadiah, teguran yang nyata-nyata itu jauh lebih baik daripada surprise hadiah yang tersembunyi, kata Alkitab. Teguran yang nyata-nyata. Lebih baik kita ditegur, dijewer, dicubit istilahnya. Dan kita sadar, dibanding kita diberikan kado, diberikan kejutan surprise. Selamat ulang tahun ya, daripada kado surprise. Kata Alkitab, lebih baik kita ditegur dengan nyata. Karena orang itu peduli dengan kita. Jadi kalau kita ditegur, kalau firman Tuhan menegur, kalau pemimpin menegur kita, kalau orang tua juga menegur kita sebagai anak-anaknya, atau pasangan kita memberi masukan, menegur kita sebagai pasangannya. Lihat, jangan curiga dulu. Itu karena bukti mereka sayang dan peduli. Buat apa kita koar-koar ngomong di depan, ngomong ketemu dengan orang lain, haleluya puji Tuhan, Tuhan berfirman. Seolah-olah apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan terinspirasi dari Tuhan. Padahal tingkah lakunya minta ampun. Bisnis tipu sana tipu sini. Bekerja tidak jujur. Menyakiti hati orang. Padahal kata-katanya selalu haleluya puji Tuhan. Orang bisa enak mendengar kata-kata itu. Ketika dikeluarkan dari seseorang yang tidak sungguh-sungguh melakukannya. Atau gaya hidupnya bertolak belakang jauh dengan apa yang dikatakan. Percuma di luar tampak baik, percuma di luar tampak mulia, percuma di luar kata-katanya bijaksana, tapi dalam hatinya bobrok. Dalam hatinya jauh daripada Tuhan. Ternyata Raja Samaria ini, Raja Lalim ini, meskipun mengenakan kain kabung dikoyakan pakaiannya, apakah dia bertobat sungguhan? Pertobatan bukan tindakan dari luar. Pertobatan itu menuntut hati. Paulus berkata yang penting bukan sunat lahiriah, tapi sunat hati. Yang penting adalah pertobatan di hati. Apa itu pertobatan? Pertobatan berarti kita mengembalikan posisi Tuhan dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Raja. Itulah pertobatan. Itu artinya repent. Repent itu artinya Tuhan, Engkau menjadi Raja kembali dalam hidupku. Selama ini hawa nafsuku, selama ini dosaku, selama ini adalah keinginanku sendiri. Tapi ketika kita bertobat, kita berkata Tuhan, Engkau jadi Raja. Engkau jadi Tuhan. Ada orang-orang yang protes ketika dia mengalami masalah silih berganti. Dia berkata Tuhan tuh gak adil. Tuhan apa gak peduli dengan kami. Satu masalah belum selesai disusul masalah yang lain. Percaya gak Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tahu kok. Tuhan itu mengerti. Dia gak mungkin ninggalkan kita. Dia gak mungkin membiarkan kita. Dia berkata mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi. Justru seharusnya. Haruslah engkau berharap terus kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya harapan kita. Tuhan satu-satunya pribadi yang pegang janjinya. Sekali dia berfirman, firmannya iya dan amin. Sekali dia berjanji, dia menggenapi. Peganglah itu. Justru jangan berkata mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi. Ketika kita kekurangan, ketika aku berkekurangan. Jangan tinggalkan Tuhan justru. Justru berharap lagi kepada Tuhan. Justru kuatkan kepercayaan kita kepada Dia. Dia satu-satunya pribadi yang tidak akan meninggalkan kita. Dan pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar. Sehingga kapal itu ketika sauhnya diturunkan ke dalam laut, kapal itu gak akan pergi kemana-mana. Meskipun kiri kanan depan belakang dikelilingi oleh ombak. Karena jangkar itu membuat dia tetap stay di tempat. Demikianlah pengharapan kita kepada Tuhan seperti sauh yang aman bagi jiwa kita. Kalau kita belum mengalami musibah, peristiwa yang mencelakakan kita, padahal kita jahat nih. Lalu kita berkata tuh kan Tuhan gak lihat, salah. Tuhan melihat, Tuhan nunggu kita untuk berbalik. Bahkan meskipun akhirnya kalau Tuhan izinkan pukulan keras itu menghantam hidup kita. Pukulan itu pun adalah bukti kasih. Jadi justru jangan tinggalkan Dia. Dan jangan anggap sepi atau murahan kasih karunia Tuhan. Kalau kita tidak dihukumnya, kalau kita belum ditekannya, Tuhan izinkan tekanan dan masalah. Bukan karena Dia lalai, bukan karena Dia gak peduli. Karena Dia tunggu kita berbalik justru. Jangan anggap enteng
Jangan mempermainkan kasih Tuhan. Meskipun di tengah-tengah bangsa yang belum bertobat waktu itu. Raja Samaria itu masih raja lalim. Tuhan tetap berkata lewat nabinya, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Bum, hidup kita langsung total berubah keadaannya. 180 derajat berubah tiba-tiba. Seperti membalikan telapak tangan begitu saja ketika firman Tuhan diucapkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkekurangan, ketika krisis melanda, lakukan bagian kita, terutama pertobatan hati. Terutama dengarkan firman-Nya. Bagaimana menghadapi krisis, bagaimana ketika kita berkekurangan, bagaimana ketika aku berkekurangan. Sederhana, lakukan bagian kita. Secara teknis, secara praktis, ya. Kerja dengan rajin, kerja dengan tekun, bisnis dengan jujur, cari peluang, ya. Cek hati kita terutama, apakah kita bermusuhan dengan Tuhan, melakukan hal yang curang atau tidak. Kalau semua beres, berarti dengarkan firman Tuhan berikutnya. Berikan hati kita, condongan hati kita mendengar firman-Nya. Bersekutu lewat firman-Nya. Memang di Alkitab tidak ada petunjuk, oh berarti harus buka bisnis A. Memang gak ada. Tapi firman Tuhan akan mengajar, menuntun kita. Sehingga satu ketika kita akan diingatkan, diinspirasi bisnis tertentu. Pekerjaan tertentu, teman tertentu, koneksi tertentu. Dan lewat firman Tuhan yang diucapkan, boom, langsung berubahlah keadaan. Itulah sebabnya kenapa kita berkata amin kepada firman-Nya. Amin berbicara mengenai kita mengenal siapa yang berjanji. Yang kedua, kita tahu apa yang dijanjikan. Sehingga kita berkata amin kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu pribadi yang tak mungkin ingkar janji. Yang kedua, dengan jelas kita mengerti, paham setiap janji-janjinya tak mungkin tidak digenapi. Janji-janjinya iya dan amin. Dan ketika kita arahkan hati kita, firman Tuhan itu langsung menuntun kehidupan kita. Kalau kondisi di sekitar belum berubah, minimal hati kita sudah berubah terlebih dahulu. Ketika firman-Nya diucapkan. Kalau hati kita sudah berubah, tinggal tunggu waktu kondisi di sekitar kita, krisis di sekitar kita akan ikut berubah juga. Meskipun bisa instan seperti kisah Samaria ini langsung besoknya krisis itu berubah jadi kemakmuran. Atau diberkati, atau progresif ada waktunya. Tapi apapun itu, percayalah bahwa Tuhan menyertai dan menuntun kita. Dari sepanjang kisah ini ada 3 aplikasi yang kita bisa lakukan. Yang pertama, bertobatlah dengan segenap hati. Kalau ada kesalahan, ada dosa, ada pelanggaran, bertobat dengan segenap hati. Jangan tinggalkan Tuhan. Yang kedua, dengarkan firman Tuhan. Karena satu patah kata dari Tuhan akan mengubah hidup kita dengan begitu drastis, dengan begitu ajaib. Yang ketiga, percaya saja kepada janjinya. Janji Tuhan iya dan amin. Dia tidak mungkin ingkar janji. Janji Tuhan seperti emas, seperti perak yang dimurnikan 7 kali. Dia gak mungkin berdusta. Peganglah janji Tuhan. Dan terimalah God's provision. Sepanjang tahun ini berjalan, anugerah dan kebaikannya akan menuntun hidup kita. Haleluya. Amin.